Bek Persib Bandung, Federico Barba, mengakui ada hal aneh saat bermain di bulan Ramadan karena latihan selalu malam hari. Pemain asal Roma Italia tersebut merasakan pengalaman baru setelah memutuskan bergabung dengan Persib. Barba untuk pertama kalinya merasakan atmosfer kompetisi di bulan suci Ramadan sejak berkarir di Indonesia. Ini karena jadwal kompetisi Superliga digelar dengan menyesuaikan waktu ibadah puasa. Pemain berusia 32 tahun tersebut mengakui bahwa bermain larut malam bukanlah kendala besar untuknya. Menurut saya, tidak ada masalah bagi saya maupun semua orang di sini. Akan tetapi, mantan pemain AS Roma tersebut mengakui ada satu hal yang terasa tidak biasa atau aneh baginya selama bulan Ramadan ini. Menurutnya, selama bulan Ramadan juga ada geseran jadwal waktu latihan. Ia mengaku jadwal untuk latihan Persib apabila biasanya berlangsung pada pagi atau sore hari, namun saat bulan Ramadan ini, ia merasa aneh karena latihan dilakukan pada malam hari. Tentu saja tidak terbiasa, karena selama karirnya sebagai pemain, ia bermain di Italia. Sedikit aneh hanya karena latihan dilakukan sangat malam, tetapi pertandingan itu normal. Saya sudah terbiasa bermain pada jam seperti ini, jadi tidak masalah. Saat ini, Federico Barba dan kawan-kawan tengah mengalihkan fokus agar bisa meraih hasil terbaik di Superliga. Jadi, AFC sudah berakhir. Sekarang kami mencoba mengambil hal-hal positif, kami berusaha sampai akhir di Superliga. Ini sangat bagus karena kami ingin memenangkan semua pertandingan. Itu harus menjadi mentalitas kami sampai akhir musim tuntasnya. Kemenangan tipis Persib Bandung saat menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-22 membuat Persib kembali menjauh dari kejaran Persija Jakarta. Selain itu, kekalahan Borneo FC dari Dewa United juga mengokohkan posisi Persib di puncak klasemen. Pelatih Persib Boyan Hodak mengakui pertandingan tersebut tidak berjalan mudah bagi timnya. Ia menyebutkan Persita tampil sangat disiplin dan solid dalam bertahan, sehingga menyulitkan anak asuhnya mengembangkan permainan. Dalam laga yang berlangsung ketat itu, Persib hanya mampu mencetak 1 gol. Gol sematawayang lahir dari sundulan Andrew Jung pada menit ke-50. Menurut Boyan, sejak awal ia sudah memperkirakan duel kontra Persita akan berlangsung sengit. Tim tamu datang dengan strategi bertahan total, bahkan menempatkan hampir seluruh pemain di area pertahanan sendiri. Saya sudah menduga ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Persita bermain dengan 10 pemain di belakang. Mereka bekerja keras, berlari tanpa henti, melakukan tackle, dan sangat terorganisir dalam bertahan. Meski demikian, Boyan tetap mengapresiasi performa lini belakang timnya yang mampu meredam setiap potensi ancaman lawan. Saya pikir mereka hampir tidak memiliki peluang. Boyan pun tidak menampik timnya belum tampil maksimal, jumlah peluang yang tercipta tidak sebanyak laga-laga sebelumnya. Namun ia menegaskan gol kemenangan yang lahir dari bola mati merupakan bagian dari skema yang terus diasah saat latihan. Saat disinggung soal absennya Tom Haye, Boyan pun mengungkapkan bahwa sang pemain sedang memiliki urusan keluarga. Tom Haye ada urusan keluarga. Tom Haye memiliki satu urusan keluarga, tapi itu tidak buruk. Tapi Anda tidak akan memberitahu saya, karena suatu urusan yang privasi tuntasnya. Kericuhan yang terjadi setelah pertandingan Persib Bandung menghadapi Ratchaburi FC di Stadion GBLA berpotensi mendatangkan sanksi berat dari AFC.
Manajemen Persib Bandung pun mengambil tindakan tegas terkait insiden tersebut. Persib memutuskan untuk menutup Tribun Selatan Gelora Bandung Lautan Api hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ini diambil sebagai buntut dari aksi sejumlah oknum supporter yang turun ke lapangan dan tindakan tidak terpuji lainnya. Usai kericuhan tersebut viral di media sosial, salah satu oknum supporter yang turun ke lapangan pun resmi menemui PT Persib Bandung dan menyampaikan permohonan maaf. Oknum tersebut bernama Sulistianto. Ia pun membuat surat pernyataan yang bertuliskan, "Saya Sulistianto mengakui kesalahan yang telah saya perbuat dengan turun ke lapangan Pit Invasion saat pertandingan Persib menghadapi Ratchaburi FC pada Rabu 18 Februari. Tidak dimaksud menyakiti dari kelakuan saya tersebut. Semua murni hanya ekspresi kekecewaan dan kemarahan sebagai bobotoh terhadap kinerja wasit yang merugikan. Adapun hal tersebut terjadi murni atas inisiatif pribadi tanpa ada suruhan atau paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi meminta maaf kepada semua pihak yang dirugikan dan siap menerima sanksi yang diberikan." Sementara itu dikutip dari akun @infonobarpersib yang mengatakan kita perwakilan Southside bersama Sulis berupaya menyelesaikan kericuhan guna menghindari terjadinya konflik horizontal atas kejadian kemarin saat laga Persib Bandung menghadapi Ratchaburi FC. Terkait insiden Pit Invasion yang terjadi di area Southside, itu murni di luar dugaan dan tidak direncanakan. Kejadian tersebut terjadi sebagai respon spontan atas apa yang dianggap sebagai ketidakadilan dari pihak pengadil di lapangan. Namun demikian, tidak membenarkan tindakan tersebut. Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan oleh pihak Southside, hanya saja tidak disampaikan ke media sosial. Saat ini kita berupaya meredam situasi agar tidak terjadi konflik horizontal yang semakin meluas. Sekaligus meminta izin untuk memberikan sedikit penjelasan di media sosial bahwa banyak langkah telah kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan introspeksi demi kebaikan Southside ke depannya, serta generasi berikutnya. Salah satunya Sulis telah menemui dan menyampaikan pernyataan secara langsung kepada manajemen Persib dengan terbuka mengakui kesalahan serta menyampaikan permohonan maaf atas apa yang telah terjadi. Alhamdulillah, pihak manajemen telah menerima pernyataan tersebut dan memberikan maaf. Kami juga menerima sanksi berupa penutupan Tribun Southside yang diberikan oleh manajemen. Tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat, kita menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya tuntasnya.